Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 350. Oh berkati kami. Oh berkati kami dan lindungi kami. Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka kitab kita dari kitab Ester pasal 2 ayat ke-19 sampai dengan pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, kitab Ester pasal yang kedua ayat 19 sampai dengan pasal 3 ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Mordekai mengetahui suatu sekongkolan. Selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu beritahukannya lah kepada Ester, sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulahkan pada tiang, dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan mereka lah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panas hatilah Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar menggunakan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kita merenungkan firman Tuhan, dan saya berikan tema bagi kita semua, yaitu menjadi saluran berkat. Sekali lagi, menjadi saluran berkat. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita boleh melihat dalam perikop yang boleh kita baca pada hari ini, kita melihat bagaimana Mordekai digambarkan sebagai seorang yang penuh rahasia, di mana dia menyembunyikan identitasnya sebagai orang Yahudi, dan dia boleh mendengar sebuah kabar tentang pengkhianatan yang dimana ada persekongkolan untuk membunuh
Raja Ahasuerus. Sehingga kita melihat Bapak Ibu, ketika Mordekai berada di pintu gerbang, dia mengetahui rencana pembunuhan terhadap raja, dan ia menyampaikan hal tersebut kepada Ratu Ester. Dan kita boleh memperhatikan memang tidak ada terlalu mendalam penjelasan tentang apa yang dilakukan oleh Mordekai. Namun kita bisa mengaitkan tindakan Mordekai dengan perkataan Nabi Yeremia kepada orang Israel yang dibawa ke dalam pembuangan, yaitu usahakanlah kesetaraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Kita boleh melihat itu dalam Yeremia pasal 29 ayat 7. Dan ini terbukti Mordekai berkontribusi dalam mendatangkan kebaikan bagi kerajaan Persia, di mana persekongkolan yang boleh dilakukan boleh membawa suatu kehancuran bagi Raja Ahasuerus, namun dapat digagalkan, di mana raja selamat dan inisiator pembunuhan raja disulahkan di tiang. Dan peristiwa itu menunjukkan kedaulatan Allah. Bukan kebetulan apabila Mordekai mendengarkan rencana jahat itu, sebab segala sesuatu ada dalam kendali Allah. Sekali lagi kita melihat bahwa peristiwa itu menunjukkan adanya keterlibatan Allah yang tidak terlihat di dalam kitab ini. Kita tidak bisa tahu mengapa suatu berita dapat didengar oleh kita. Namun kita belajar dari Mordekai. Ketika dia mendengar berita itu, dia langsung menyampaikannya kepada Ratu Ester, sehingga nyawa raja terjaga. Raja mengalami keselamatan. Sekalipun ada orang yang telah berniat jahat untuk boleh melakukan kejahatan, namun atas kejujuran daripada Mordekai yang memberitahukan tentang berita yang ia dengar, sehingga raja boleh terselamatkan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pun hendaknya boleh hidup seperti Mordekai. Ketika kita boleh mendengarkan cerita atau mendengar tentang beberapa hal yang boleh mendatangkan suatu keprihatinan atau kecelakaan, marilah kita boleh menjadi saluran berkat. Kita boleh langsung memberitahukan itu, sehingga boleh mencegah datangnya mara bahaya. Dan kita boleh berdoa kepada Tuhan, mencari petunjuk Allah, apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan sebagai respon dari apa yang boleh kita dengar. Dan kita pun perlu dengan bijaksana mempertimbangkan berita itu dan mengujinya sebelum melakukan sesuatu. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Allah, petunjuk Allah, hikmat darinya dan pengaturannya akan menolong kita mendatangkan kebaikan bagi sesama kita. Kita harus bersyukur atas berbagai hal yang boleh kita ketahui dan atas siapa saja yang datang kepada kita. Allah memperkenankan hal itu terjadi dalam hidup kita demi mendatangkan kebaikan kepada sesama. Sama hal yang dilakukan oleh Mordekai. Tuhan merencanakan itu melalui kehidupan Mordekai. Sekalipun ketika Mordekai boleh melakukan itu, ada orang-orang yang tidak menyukainya, karena orang-orang yang tidak menyukai itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Hal kecil ketika kita mendengar berita yang mendatangkan musibah bagi saudara-saudara kita, mari dengan tanggap kita meminta hikmat daripada Allah,
sehingga kita diberikan hikmat di dalam menyelesaikan berita itu, sehingga orang lain boleh terselamatkan, bahkan mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali bersyukur kepadamu, kami belajar dari kehidupan Mordekai. Ketika dia mendengarkan sebuah berita, dia menanggapinya dengan positif dan mendatangkan suatu kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan Raja Ahasuerus. Bapa, ajar kami untuk hidup seperti Mordekai. Jika kami mendengar sebuah berita, biarlah kiranya hikmat daripada Tuhan boleh nyata dalam hidup kami, sehingga kami boleh menanggapi setiap berita itu dengan positif, sehingga orang-orang yang boleh kami sampaikan berita itu boleh mengalami kasih, bahkan damai sejahtera yang daripada Tuhan Allah. Hal-hal yang jahat yang boleh dilakukan oleh orang lain boleh senantiasa dihentikan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan lewat anugerah bahkan pertolongan Tuhan yang nyata lewat berita yang boleh kami sampaikan. Terpuji termulia Bapa, Tuhan kami berdoa dan renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan.